Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kali ini kita bertemu lagi di pelajaran PKN. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Nah, kali ini kita masuk ke materi berikutnya mengenai penerapan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Nah, apa saja sih penerapan yang terkandung dalam sila keempat? Mari kita pelajari bersama ya. Penerapan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Anak-anak ada yang tahu untuk sila keempat Pancasila disimbolkan dengan apa? Ya, benar ya, untuk sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Nah, di sini untuk sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Disimbolkan dengan kepala banteng karena kita ketahui anak-anak bahwa banteng ini merupakan hewan yang suka berkumpul atau hewan sosial. Nah, dia ini memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bisa dikatakan merupakan salah satu kawanan hewan yang kuat. Nah, untuk sila keempat sendiri mengandung nilai kerakyatan, artinya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan kita nih anak-anak, di tangan rakyat dalam memecahkan suatu permasalahan pemerintahan. Suara rakyat merupakan pertimbangan paling utama. Nah, untuk suara rakyat ini disampaikan oleh wakil rakyat kita nih yang ada di pemerintahan. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat apa saja sih? Yang pertama itu ada tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak dari tiga nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, di sini setiap orang pasti memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda-beda. Saat kita berdiskusi bersama orang lain untuk mencapai tujuan bersama nih, kita dapat menyampaikan pendapat dan keinginan kita. Tetapi apabila terjadi perbedaan pendapat, kita harus bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang disetujui bersama. Nah, contohnya seperti apa sih? Jadi contohnya yang pertama itu misalnya kita ambil di lingkungan keluarga nih anak-anak. Jadi pada saat liburan sekolah telah tiba, biasanya suatu keluarga itu merencanakan yang namanya liburan keluarga. Nah, di sini setiap anggota keluarga pasti menyampaikan usulan tempat liburan kesukaannya masing-masing. Nah, di setiap anggota keluarga harus saling menghargai pendapat yang adanya anak-anak. Kita tidak boleh memaksakan keinginan atau pendapat kita nih. Misalnya kita pengen di tempat ini, kita memaksa nih harus di tempat ini. Tidak boleh di tempat yang lain, itu tidak boleh. Di sini tujuannya agar tidak terjadi perpecahan akibat adanya paksaan kehendak kepada anggota keluarga kita. Terus yang kedua ada ibu ambil contohnya di lingkungan sekolah. Contohnya ini seperti saat kita kerja kelompok di kelas nih. Apabila kita dengan teman kelompok kita ini berbeda pendapat atau keinginan, kita tidak boleh memaksakan kelompok kita untuk mengikuti keinginan atau pendapat kita. Jadi kita harus sesuai kesepakatan bersama nih atau sesuai kesepakatan dan keinginan kelompok kita. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi kita sebagai makhluk sosial pasti memiliki keberagaman di lingkungan kita nih anak-anak yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam berpendapat. Oleh karena itu diperlukanlah cara yang baik agar kepentingan bersama ini dapat lebih diutamakan. Nah, caranya ini bisa melalui yang namanya musyawarah. Anak-anak ada yang tahu apa itu musyawarah? Jadi musyawarah di sini memiliki arti yaitu berunding ya anak-anak atau berdiskusi bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan masalah dapat terselesaikan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini Ibu ambil contoh di lingkungan keluarga seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi saat kita memilih tempat berlibur bersama keluarga kita nih. Di situ pasti walaupun terjadi perbedaan pendapat di setiap anggota keluarga, akhirnya bisa disepakati tujuan berlibur bersama melalui yang namanya
musyawarah di lingkungan keluarga tadi. Terus yang kedua, di lingkungan sekolah misalnya pada saat guru memberikan tugas kelompok nih, meskipun di setiap kelompok itu atau di setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda, akhirnya di satu kelompok ini bisa menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan oleh guru melalui musyawarah. Terus dalam penyelenggaraan negara nih anak-anak, biasanya lembaga negara kita seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, tetapi apabila dalam musyawarah tersebut tidak menghasilkan keputusan bersama, maka yang harus dilakukan adalah melakukan yang namanya voting. Voting di sini adalah pemungutan suara terbanyak. Jadi untuk menghasilkan suatu keputusan bersama, jadi suara terbanyak itulah yang diambil sebagai hasil untuk keputusan bersama. Penerapan nilai-nilai sila keempat selanjutnya yaitu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, di sini apa yang harus kalian lakukan ya anak-anak? Misalkan dalam bermusyawarah ternyata pendapat kalian ini ditolak. Jadi menurut kalian apa yang harus kalian lakukan? Jadi yang harus kita lakukan sebagai anggota musyawarah, kita harus sabar nih anak-anak serta berlapang dada menerima hasil musyawarah tersebut. Bukan hanya hasil musyawarahnya saja anak-anak, tetapi kita juga harus melaksanakannya tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, karena hasil musyawarah ini merupakan keputusan bersama nih untuk memecahkan masalah bersama. Jadi kita wajib mendukungnya walaupun misalkan hasil yang disepakati ini berbeda nih dengan pendapat yang kita inginkan. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai penerapan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa menerapkannya nih dalam kehidupan sehari anak-anak. Nah, misalnya nanti saat di keluarga anak-anak melakukan diskusi atau musyawarah, anak-anak tahu nih apa saja yang harus anak-anak lakukan dalam bermusyawarah. Nah, semoga informasi yang Ibu berikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya ya anak-anak. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Dadah.